Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini dengan anugerah kehidupan yang diberikannya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan yang telah menemani kita khususnya sepanjang satu minggu ini, dan kita berada di akhir pekan di mana kita mau melaksanakan segala aktivitas kehidupan kita sepanjang satu hari yang Tuhan percayakan untuk kita. Sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memandu dan membimbing perjalanan hidup kita pada hari ini dan tentu di hari-hari yang akan datang. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur di mana benih firman Tuhan ditaburkan untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kesaksian hidup kita yang memuliakan Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah hidup yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami pada hari ini. Sebelum kami melaksanakan segala pekerjaan, kehidupan, apapun bentuknya Tuhan, biarlah kami mau jalani dalam bimbingan dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berkatilah firman-Mu. Boleh kami lakukan dalam hidup kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28 dengan judul perikop Ajakan Juru Selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, ada sebuah kisah bermakna busuknya kebencian. Seorang ibu guru taman kanak-kanak mengadakan sebuah permainan. Ibu guru tersebut memberi tugas setiap muridnya untuk membawa sebuah kantong plastik transparan dan kentang. Masing-masing kentang diberi nama orang-orang yang dibenci, sehingga jumlah kentang tidak ditentukan jumlahnya, tergantung jumlah orang yang dibenci. Pada hari yang disepakati, murid-murid membawa kentang dalam sebuah kantong plastik. Ada yang membawa 2, 3, bahkan 5. Sebagaimana perintah ibu guru, kentang-kentang tersebut diberi nama sesuai nama orang yang dibencinya. Murid-murid harus membawa kantong berisi kentang tersebut kemanapun mereka pergi selama 1 minggu. Hari berganti hari, kentang-kentang pun mulai membusuk. Murid-murid mulai mengeluh, apalagi yang membawa 5 buah kentang, karena selain berat, baunya pun tak sedap. Setelah 1 minggu, murid-murid TK tersebut merasa lega karena penderitaan mereka akan segera berakhir. Ibu guru bertanya, bagaimana rasanya membawa kentang selama 1 minggu? Keluarlah keluhan murid-murid TK tersebut. Pada umumnya, mereka tidak merasa nyaman harus membawa kentang-kentang busuk tersebut kemanapun mereka pergi. Ibu guru itu pun menjelaskan makna permainan yang mereka lakukan. Itulah kebencian yang selalu kita bawa kemana-mana apabila tidak bisa memaafkan orang lain. Sungguh sangat tidak menyenangkan membawa kentang busuk kemanapun kita pergi. Itu baru 1 minggu. Bagaimana jika kita membawa kentang busuk itu seumur hidup?
alangkah tidak nyamannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, cerita tentang kebusukan kentang ini yang dibawa oleh anak-anak TK sangatlah benar apa adanya. Bagaimana keberadaan kita jika hidup kita terus dipenuhi oleh berbagai kebencian, dendam, amarah, dan kita tidak pernah memaafkan, tidak pernah mau mengampuni, berdamai dengan orang-orang yang pernah mungkin menyakiti hati kita, mungkin melukai hati kita, mungkin kita pernah dikecewakan. Biarlah firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, ikutilah, teladanilah, dan lakukanlah apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan, di mana Dia datang dari semua kemegahannya, semua kemuliaannya. Dia menjadi hina, Dia mau datang mengampuni, menebus manusia yang penuh dengan kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan sifat-sifat yang tidak baik itu. Dia datang untuk mengampuni kita, sehingga Dia berpesan kepada semua orang yang percaya. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Artinya, selama kita masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kesalahan-kesalahan orang-orang lain, baik itu yang kita kenal secara dekat maupun keluarga yang ada dalam hidup dan kehidupan kita, sungguh alangkah tidak enaknya hidup dalam kebencian. Sungguh alangkah tidak sejahteranya kita hidup di dalam dendam, hidup di dalam kesalahan-kesalahan yang terus-menerus kita bawa dalam kehidupan kita. Alangkah tidak senangnya atau tidak bahagianya orang yang terus-menerus memiliki rasa kebencian dan susah dan sangat sulit mengampuni orang-orang yang pernah melukai hidupnya, mengecewakan impiannya. Biarlah, mari kita mau diajak dan dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Sebagaimana juga di dalam Matius pasal ke-5 ayat ke-9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kristus datang meninggalkan semua kemuliaannya. Kristus datang menjadi manusia, menebus kita dalam semua bentuk kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Marilah kita mau diajak, dimampukan oleh kebenaran firman Tuhan ini untuk berdamai dengan sesama, berdamai dengan keluarga kita. Tentu ketika kita sudah berdamai dengan Allah, itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan, datanglah kepada Tuhan. Kita yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Selamat mengimani kebenaran firman Tuhan ini.
selamat mengasihi, selamat hidup dalam berdamai dengan sesama, dengan keluarga kita. Selamat mengampuni orang-orang yang pernah melukai dan memusuhi kita, bahkan mungkin membuat hidup kita sampai saat ini belum bahagia, merasa kecewa. Biarlah semuanya kita mau lampaui itu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan, sebab Ia menantikan kita untuk datang kepadanya dan merasakan dan menikmati betapa kuasanya dan kasihnya sungguh-sungguh memberi kelegaan dan kebahagiaan yang sejati. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu memberikan kami nasihat dan bimbingan serta arahan, agar dalam hidup kami ini Tuhan, kami boleh dimampukan untuk hidup berdamai dengan semua orang, hidup berdamai dengan mungkin sekaligus musuh kami, hidup berdamai dengan orang-orang yang senantiasa membenci kami, hidup berdamai dan mengampuni untuk setiap keluarga-keluarga kami masing-masing yang mungkin pernah mengecewakan impian dan kerinduan kami. Bahkan biarlah Tuhan, kami tidak memaksakan orang lain, bahkan keluarga kami, untuk berubah dan bertobat. Tapi kami mau memulainya dari diri kami sendiri. Sebagaimana Engkau ya Tuhan, yang telah memulai dari diri-Mu sendiri, rela datang sama dengan kami manusia, untuk menebus kami, menyelamatkan kami dari dosa kematian yang sia-sia. Tuhan, biarlah kami belajar untuk menghargai pengorbanan-Mu itu dengan meneladani setiap tindakan-tindakan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah hidup kehidupan-Mu selama di dunia ini. Tuhan, kami datang dengan semua pergumulan-pergumulan kami. Tolonglah semua warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan ekonomi mereka. Tolonglah semua warga jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam persoalan-persoalan bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan, bantulah warga jemaat-Mu untuk hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam kedamaian, dan hidup di dalam saling mengampuni, saling memaafkan dan melupakan. Sehingga Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah atas seluruh kehidupan warga-warga jemaat-Mu yang memiliki kerinduan untuk taat akan setiap kebenaran firman-Mu. Sertai kami semua Tuhan di akhir pekan ini, mempersiapkan hidup dan kehidupan kami, bahkan di dalam ibadah di rumah kami masing-masing, bahkan ketika kami boleh beribadah di tengah-tengah gereja-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.